Halo semua, kami dari kelompok 6 mata pelajaran sejarah akan menampilkan video bagian E bab 3. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelina Wiguna. Nama saya Syadrina Khaila Putri. Saya Citra Mecha. Nama saya Rehan Andika Putra. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando. Perkenalkan, nama saya Agni Firdaus. Perkenalkan, nama saya Yukino Eklesia. Rempah-rempah pada masa Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Kemajuan Sriwijaya dalam pelayaran dan perdagangan di rempah mulai dari Timur Nusantara, Jawa, Sumatera, Selat Malaka hingga India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Sumber-sumber utama berasal dari prasasti, berita Tiongkok, berita Arab, dan catatan para pendeta Tiongkok seperti Ising. Menurut arkeolog Nini Susanti, ada 3 faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Yang pertama, letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara rute Samudra Hindia, Laut Tiongkok, dan Samudra Pasifik. Kedua, memiliki hasil alam berupa rempah, besi, timah, perak, dan emas. Yang ketiga, menjalin perdagangan antara India, Arab, dan Tiongkok. Daftar komoditas di pasar internasional Sriwijaya dicatat secara lengkap oleh pengelana Zhou Rogua pada abad ke-13 dengan India. Sriwijaya berhubungan dengan kerajaan Pala dan kerajaan Kolamandala. Kelak di abad 11, hubungan baik ini rusak ketika Raja Rajendra Kola dari Kolamandala menyerang Sriwijaya pada tahun 10.017 Masehi dan 10.025 Masehi. Diduga terjadi antara konflik Sriwijaya dan Kolamandala akibat persaingan politik dan dagang. Dalam kurun waktu abad 7 sampai 13 Masehi, dinasti-dinasti Kaisaran Tiongkok seperti Tang, Song, Yuan, dan Ming menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Nusantara, termasuk Sriwijaya. Sumber Arab dan Persia berasal dari informasi IBN Ordnance B dari tahun 844 sampai 848 Masehi. Ia melukiskan Maharaja Sriwijaya menguasai pulau-pulau di Lautan Timur dengan hasil berupa kapur barus. Sriwijaya telah menguasai Lampung, Bangka, Kerajaan Melayu, dan juga bumi Jawa. Sriwijaya memperoleh keuntungan dari pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka dengan memperlakukan hukum paksaan menimbun barang. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan menjaga kepentingan Sriwijaya di bidang perdagangan adalah dengan membangun AL yang dibuat pemasukan untuk kepala bajak laut dalam ikatan kerajaan. 2. Kerajaan Mataram Kuno. Bukti utama pada masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 770 sampai 825 Masehi dan pada masa pemerintahan Raja Samaragrawira dan Raja Samaratungga. Relief ini menggambarkan potret masyarakat saat itu sedang meracik jamu. Nusantara merupakan rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11% jenis tumbuhan di dunia ada di hutan tropis Nusantara. Nusantara adalah ibu rempah yang antara lain melahirkan jenis rempah raja. Relief perahu kuno membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Sejarawan J.I. Miller 1969 meyakini kapal-kapal yang berlayar di Laut Jawa pada abad ke-8 serupa dengan yang digambarkan di relief Borobudur. Relief ini juga menunjukkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam penguasaan ilmu perbintangan. Penguasaan ilmu perbintangan memungkinkan para pelaut Nusantara menyeberangi lautan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukti lain adalah penemuan cengkeh era 900 hingga 1100 Masehi dan lada hitam era 600 hingga 700 Masehi di bekas pelabuhan kuno Mantai, Sri Lanka. Ternyata, jalinan kerajaan Indonesia dan negara-negara lain sudah ada sejak masa Hindu-Buddha ini. Benar, saat ini kerjasama itu harus terjaga hingga ke depannya, karena ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Setuju, maka kita harus mempelajari tentang jalur rempah ini lebih lanjut dong. Oke, mari kita lanjutkan. 3. Kerajaan Singasari. Jejak jalur rempah pada era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara yang berkuasa pada 1268 hingga 1292.
Di bawah Kertanegara, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Jalur utama perdagangan mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai oleh Singasari. Hal tersebutlah yang mencerminkan visi politiknya, Cakrawala Mandala Dwipantara, yang artinya secara harfiah perluasan Nusantara dengan memandang keluar Pulau Jawa. Komoditas andalan Singasari adalah beras, emas, dan rempah-rempah. Sementara Tiongkok menawarkan sutra dan porselen. Selanjutnya, bukti arkeologis adanya hubungan dagang dengan Tiongkok pada era Singasari adalah penemuan kapal kargo Tiongkok di pantai Huzhou pada 1973. Kapal yang memiliki panjang 24 meter dan lebar 9 meter tersebut mengangkut barang-barang keperluan medis. Kertanegara menolak tunduk pada Kubilai Khan yang berkuasa pada 1260 hingga 1294. Hidung Panji Wijayakrama melukiskan seluruh dunia datang ke Majapahit untuk berdagang dan disambut baik oleh Raja Raden Wijaya. Kubilai Khan merasa sangat berkuasa dan keras kepala ya. Iya nih, bahkan setelah armadanya diporak-porandakan oleh pasukan Raden Wijaya pun masih aja lalu lalang di Laut Jawa. Wah, berani sekali. Tapi, siapa itu Raden Wijaya? Raden Wijaya itu adalah pendiri Majapahit. Majapahit? Wah, itu kerajaan selanjutnya yang bakal dijelaskan, bukan? Iya benar. Daripada lama-lama, yuk kita lanjutkan. 4. Kerajaan Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertagama 1365 disebutkan nama-nama wilayah yang pernah dikunjungi Majapahit di bagian timur Nusantara, seperti Seram, Gurun Maluku, dan Wanda Banda. Kerajaan Samudra Pasai yang menguasai selat strategis di Semenanjung Melayu, Selat Malaka ditundukkan Majapahit antara 1345 sampai 1350. Tomepaera 1468 sampai 1540 yang berkunjung ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada awal abad 16 pasca keruntuhan Majapahit. Mendengar langsung cerita dari penduduk setempat bahwa wilayah kekuasaan Majapahit membentang dari sebagian besar wilayah barat Nusantara hingga Maluku di wilayah timur. Sebagian besar dikuasai dengan cara militer, yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Kejayaan itu tidak terlepas dari kekuatan armada laut. Tercatat pada masa jayanya, Majapahit memiliki 2.800 kapal Nugroho pada tahun 2011. Armada laut bertugas melindungi negara induk dengan markas besar di pantai utara Jawa, mengawasi daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan bawahan, serta mengawal petugas yang memungut upeti di daerah agar keamanannya terjamin dan pemungutan upeti berjalan lancar. Setiap kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam Jawa yang disebut cetbang, yang diproduksi oleh Pandai Besi di ujung paling timur Pulau Jawa, yaitu Blambangan. Majapahit mampu mempertahankan kesetiaan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasainya. Alhasil selalu mendapat upeti secara periodik dari raja-raja di wilayah-wilayah yang dikuasai, baik dalam bentuk uang maupun barang, misalnya rempah. Aktivitas perdagangan dengan daerah-daerah kekuasaan dan saudagar-saudagar mancanegara terpusat di pelabuhan-pelabuhan utama Majapahit, yaitu Cangkuh dan Bubat. Pelabuhan Surabaya dikenal paling menonjol. Seorang pengelana Tiongkok Muslim bernama Ma Huan menggambarkan kota Surabaya pada masa itu dihuni 1.000 keluarga yang hidupnya berkecukupan, termasuk orang-orang dari Tiongkok. Berita Tiongkok yang ditulis Chow Juakua pada awal abad 13 Masehi menyebutkan komoditas Tiongkok yang dibeli oleh para saudagar Majapahit mencakup emas, perak, sutra, pernis, dan porselen. Pembelian rempah dari Majapahit sedemikian tinggi hingga pada suatu masa Kaisar Tiongkok melarang perdagangannya dengan Majapahit untuk mencegah merosotnya devisa Tiongkok karena disedot oleh Majapahit melalui pembelian lada dalam jumlah besar. Ekspedisi Cheng Ho antara tahun 1405 dan 1433 dalam rangka misi dagang, yaitu ketika Majapahit sudah mulai melemah, menemukan perdagangan Majapahit masih kuat dan bersumber dari kemampuan pelayarannya sendiri. Menurut Cheng Ho, misi dagang Majapahit ke Tiongkok bertujuan untuk mengembangkan perdagangan Majapahit itu sendiri. Penguasaan banyak wilayah, rempah, serta jalur pelayaran yang strategis mendatangkan kemakmuran bagi Majapahit.
Salah satu contoh yang menunjukkan kemakmuran tersebut adalah kolam Segaran. Cerita rakyat mengungkapkan kolam ini sering digunakan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Seusai menikmati perjamuan, piring-piring tidak dicuci, tapi langsung dibuang ke kolam Segaran. Piring-piring ini dibuat bukan dari beling ataupun gerabah, melainkan dari emas. Wah, dari penjelasan ini kita dapat belajar banyak ya. Iya, benar. Tapi dari video itu ada menarik kesimpulan tidak? Tentu ada dong. Jalur rempah adalah rute nenek moyang menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur rempah menyebabkan berkembangnya beragam pengetahuan dan kebudayaan yang bukan saja menjadi warisan bagi Indonesia, namun juga merupakan warisan bagi dunia. Jalur rempah bukan semata warisan. Jalur rempah adalah masa depan kita. Jalur rempah pada masa Hindu-Buddha tercatat dalam 4 kerajaan kuno. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya, merupakan kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan, dan negara yang berkuasa di laut. 2. Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama pada masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 770 sampai 825 Masehi dan pada masa pemerintahan Raja Samaragrawira dan Raja Samaratungga. Nusantara adalah ibu rempah yang antara lain melahirkan jenis rempah raja. Ketiga, Kerajaan Singasari. Jejak jalur rempah pada era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara. Mencerminkan visi politiknya Cakrawala, Mandala, Dwipantara. 4. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menundukkan Kerajaan Samudra Pasai antara 1345 sampai 1350. Kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari kekuatan armada laut yang memiliki 2.800 kapal. Salah satu contoh yang menunjukkan kemakmuran adalah kolam Segaran. Demikian penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.